Tantrum pada anak usia dini. Mata kuliah permasalahan anak usia dini oleh kelompok 6. A. Pengertian tantrum. Menurut Xaviera 2008, temper tantrum adalah suatu luapan emosi yang meledak-ledak dan tidak terkontrol. Temper tantrum seringkali muncul pada anak usia 15 bulan hingga 6 tahun. Temper tantrum adalah episode dari kemarahan dan frustasi yang ekstrim. Tampaknya seperti kehilangan kendali, dicirikan seperti perilaku menangis, berteriak, gerakan tubuh yang kasar atau agresif. B. Penyebab anak temper tantrum. 1. Perspektif psikologi orang tua yang mengasuh tidak konsisten. 2. Sikap orang tua yang cenderung mengkritik dan terlalu cerewet. 3. Karena terhalangnya keinginan anak mendapatkan sesuatu. 4. Ketidakmampuan anak mengungkapkan diri. 5. Tidak terpenuhnya kebutuhan yang diinginkan. 6. Anak merasa lapar. 7. Anak dalam keadaan sakit. Beberapa ahli menyebutkan penyebab temper tantrum paling umum terjadi pada anak. A. Kelelahan. B. Frustasi. C. Lapar. D. Sakit. E. Kemarahan. F. Kecemburuan. G. Perubahan dalam rutinitas. H. Tekanan di rumah dan di sekolah. C. Penanganan temper tantrum, yaitu 1. Guru dan orang tua dapat memberikan perhatian minimal pada ledakan amarah, kecuali untuk memastikan keamanan anak dan orang lain. 2. Jika kemarahan menyebabkan kekacauan, pindahkan anak dengan cepat ke daerah yang aman, jauh dari anak-anak lain. 3. Awasi anak dengan teliti untuk mengamati kapan kemarahan yang paling sering terjadi atau apa yang cenderung memicunya. 4. Guru menemui orang tua anak untuk mendiskusikan penyebab masalah yang mungkin muncul dan mencari kemungkinan solusinya bersama-sama. Yang kelima, orang tua dan guru dapat menghindari sikap yang mengekang kebebasan anak dalam melakukan aktivitas atau kegiatan di luar kemampuan anak. 6. Bersikap konsisten dalam penanaman disiplin dengan menghindari sifat mengkritik dan merendahkan harga diri anak. 7. Setelah anak meredam mengamuknya, berilah penjelasan seperti kerugian yang ia rasakan dan akibat perbuatannya. 8. Mendorong anak untuk mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. 9. Penanganan manipulatif tantrum adalah mengabaikan perilaku temper tantrum anak dan tidak mempedulikan keinginan anak pada saat itu. 10. Menangani verbal frustration tantrum adalah tidak membiarkan atau meninggalkan anak karena hanya membuat anak semakin kecewa dan frustasi. 11. Orang tua dan guru dapat mengendalikan diri, tetaplah bersikap tenang, tampilkan sikap penghargaan pada anak. 12. Hindari argumentasi dan penjelasan tindakan pada saat anak sedang tantrum. 13. Menghindari reward dan punishment. 14. Harus berani mengatakan tidak, sekalipun anak menunjukkan perilaku tantrumnya. Bertujuan untuk memberikan pelajaran pada anak, sekaligus mengajarkannya tentang hal-hal yang menjadi prioritas. 15. Berikan ketenangan seperti pelukan, belayan, dan sejenisnya. 16. Dalam menangani masalah tantrum, hindarilah penggunaan obat. D. Indikator yang tampak.
Hasil observasi dari video tantrum 1, hal-hal yang dilakukan Brandon adalah menjerit-jerit, menangis dengan keras, berguling-guling, dan menendang, yang mana aksi-aksi tersebut dilakukannya untuk menarik perhatian agar mendapat yang dia inginkan. Permasalahan yang dihadapi orang tua. Dari hasil observasi, kita mendapati bahwa orang tua Brandon yang pertama, tidak mendapat dukungan dari keluarga besar. Yang kedua, mendapat banyak komentar buruk tentang cara pengasuhan anak yang mereka lakukan. Yang ketiga, berpendapat orang-orang malah banyak memberikan saran yang buruk seperti memukul anak bukan masalah, disiplin, dan hukuman. Yang keempat, menganggap orang-orang sekitar hanya bisa melihat dan memvonis. Merasa hal yang sangat berat adalah jika Brandon mulai menjatuhkan diri ke lantai dan berguling-guling, sehingga orang tuanya harus menggendong membawanya ke tempat yang lebih aman. Tidak mengerti kenapa anaknya melakukan hal itu, atau jika sedang tantrum. Merasa kesulitan jika pergi keluar, bagi mereka akan lebih mudah jika tetap di rumah. F. Intervensi yang dilakukan. Intervensi yang dilakukan oleh guru ketika Brandon tantrum, mengendalikan diri, bersikap dan berbicara tenang meskipun ketika Brandon menendangnya, memindahkan Brandon yang berguling-guling di depan pintu, masuk ke tempat yang aman, menggendong dan memeluk. G. Kerangka penanganan anak tantrum. Penanganan yang dilakukan orang tua dan guru. A. Kerangka penanganan anak tantrum. 1. Ketahui tipe tantrum anak. 2. Cari penyebab anak tantrum: lapar, lelah, cemburu, frustasi, marah, sakit, tekanan. 3. Mencari solusi, lalu lakukan pencegahan timbulnya penyebab. 4. Melakukan penanganan tantrum. 5. Kerjasama antar ibu dan ayah atau orang tua, kerjasama antara guru dan orang tua, konsultasi ke psikolog anak. Tipe tantrum. Brandon termasuk tipe verbal frustration tantrum, cenderung menunjukkan kemarahan yang berlebih, mengomel, banyak bicara sambil menangis, dan meraung. Usia Brandon sekitar 4 tahun. Anak yang mengalami tantrum pada usia 2-4 tahun biasanya akan menunjukkan sikap merengek dengan keras, menghendakkan kaki, berguling, yang tujuannya agar keinginannya dipenuhi. Tantrum yang dilakukan oleh Brandon sesuai teori dari Ellen Hayes. Tantrum adalah ledakan amarah yang terjadi pada usia 18 bulan sampai 6 tahun, seperti berbaring di lantai, kaki menendang-nendang, tangisan kecil untuk protes, dan menangis dengan nada tinggi sebagai jenis tantrum yang paling ekstrim. Penyebab tantrum. Penyebabnya ketidakmampuan Brandon mengungkapkan diri, sehingga membuatnya frustasi. Ayahnya mengatakan bahwa Brandon memiliki kesulitan dalam mengomunikasikan, sehingga orang tuanya tidak tahu apa yang dimaksud dan apa yang diinginkan Brandon. Hal yang perlu dilakukan orang tuanya adalah mencari solusi untuk stimulasi kemampuan berbahasa dan membantu anak mengenali apa yang dirasakannya, kemudian membantu memecahkan masalah. Keterangan yang disampaikan ayah Brandon sesuai teori dari Hasan 2011-187. Temper tantrum sering terjadi karena anak merasa frustasi dengan keadaannya, sedangkan dia tidak mampu mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata atau ekspresi yang diinginkannya. Solusi dan pencegahannya. Orang tua Brandon tidak memukul atau memaksakan kedisiplinan pada Brandon. Mereka tetap di sisi Brandon jika Brandon tantrum dan memastikan keamanannya. A. Penanganan yang dilakukan oleh orang tua, yaitu jarang pergi keluar karena menghindari anak mereka tantrum ketika di luar. Brandon jauh lebih mudah ditangani jika di luar rumah. Jika anak mereka tantrum di tempat umum, mereka akan menggendong Brandon memindahkan ke tempat aman. Mereka berusaha bersikap tenang dan mengontrol emosi.
Mereka tidak melakukan tindakan keras, apalagi pukulan seperti yang disarankan orang. Secara teori, dijelaskan oleh Ellen Hayes dalam buku Tantrumnya bahwa orang tua berbicara dengan tenang kepada anak dalam suara yang pelan dan membiarkannya mengetahui bahwa orang tua tidak menghukum atau meninggalkannya. Kadang-kadang membuatnya berhenti mendengarkan atau setidaknya menekan keributan ke tingkat yang bisa ditahan. Penanganan yang dilakukan oleh guru yaitu tetap bersikap tenang dalam bertindak dan berkata, tidak berargumentasi, tidak memastikan Brandon di tempat aman saat tantrum, tidak melakukan reward dan punishment. Setelah tantrum berhenti, guru mengajak Brandon melakukan aktivitas yang disukainya. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Ellen Hayes yang mengatakan dalam buku Tantrum Panduan Memahami dan Mengatasi Ledakan Emosi Anak bahwa jika orang tua berpikir tantrum akan timbul, seringkali ada waktu untuk mengalihkan perhatian anak. Segera perkenalkan mainan baru atau menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi di luar jendela. Perkataan-perkataan seperti, "Ayo, lihat, apakah kita bisa menemukan bata merah?" Kerjasama dan melibatkan ahli. Jika masih terus berlanjut, orang tua perlu melakukan konsultasi dengan orang yang ahli, misalnya psikolog anak. Hal yang didapat dari observasi tersebut. 1. Ketenangan merupakan kunci dalam menghadapi anak tantrum. 2. Hal penting yang perlu diingat ketika anak tantrum, anak membutuhkan keamanan, ketenangan, dan perhatian. 3. Perlunya kerjasama antar orang tua dan guru. Orang tua dan guru sama-sama observasi dan evaluasi tentang apa penyebab, kapan, dan solusinya, agar kedepannya bisa melakukan tindakan pencegahan. 4. Orang tua Brandon berusaha cukup baik dalam menghadapi Brandon yang tantrum. Keduanya tetap tenang dan memperlakukan Brandon dengan lembut dan tidak melakukan pemaksaan kedisiplinan dan tidak ada pemaksaan kekerasan meski mendapat banyak komentar tentang pola asuh mereka. Dalam menghadapi anak yang tantrum, orang tua harus tetap fokus dan tidak menghiraukan komentar yang bisa membuat mereka frustasi sehingga mengganggu sikap mereka saat menangani anak yang sedang tantrum. 5. Pemberian distraksi atau pengalihan sementara. Anak-anak tidak bisa memenuhi ketenangan dengan sendirinya. Orang dewasa yang memberikan ketenangan seperti pelukan, belayan, dan lain-lain. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih.